Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat yang semakin besar dalam bidang industri kecantikan rambut dan makeup, kami meluncurkan program belajar dengan sistem hybrid, yaitu suatu program di mana peserta mendapatkan pengajaran dengan metode Rudi Hadiswarno secara online dan dapat melakukan praktek bersama mitra kami yang sudah sistem hybrid ini dapat memudahkan para peserta. Halo, ini vlog yang kedua ya, ngevlog di rumah. Jadi, nih aku tuh punya temen baru. Jadi aku punya temen, dia orang Makassar, orang Bugis. Jadi dia tuh suka sharing-sharing gitu sama aku. Dan kebetulan topiknya ini menurutku itu penting untuk dibahas ya. Terkadang kita yang salon pemula aja, kita gampang ngedrop loh ya. Jangan dikira kalau yang sudah jam terbangnya tinggi, maksudnya nggak ngedrop juga. Kalau kita terkena yang namanya kesentil gitu aja, waktu kita lagi banyak pikiran, ngedrop juga loh pikiran kita, ngedown juga loh. Nah, kita bahas ya. Jadi dia tanya gini sama aku, Mbak, kalau dapat langganan yang selalu ke salon tapi masih aja ngebanding-bandingin sama salon lain. Dulu dia di salon temenku, karena dikasih mahal akhirnya dia lari ke aku. Padahal tuh salonnya masih keluarga, sama-sama Chungkoren. Oh, orang Chinese. Nah, jadi gini guys. Aku kasih tahu ya. Jangan, ini random, maksudnya itu aku ngomong gini ya nggak melulu semua orang kaya itu cari yang murah, enggak ya. Maksudnya gini, nggak semua ya orang yang berduit itu pasti akan cari yang murah, apalagi kalau dia sudah tahu produknya. Contohnya gini, ada beberapa orang usaha nih. Kalau orang usaha itu kan sudah pasti tahu nih, oh harga ini suppliernya di sini, ini. Otomatis dia tahu, anggap aja lah harga semir. Semir harganya sekian. Ketika sudah masuk di salon, sekian ratus ribu, sekian juta. Ya, dia akan mencari yang murah. Karena dia merasa sudah tahu harganya, harga produknya. Padahal yang dihitung itu kan bukan sekedar harga produk, jasa kita, jam terbang kita, ya kan? Terkadang itu nggak dihitung sama customer. Dan kalau yang permasalahan ini, kenapa dia suka ngebanding-bandingin tapi dia selalu datang ke tempat kamu? Berarti hasil yang kamu kerjakan di salon kamu itu maksimal banget, hasilnya bagus dan tidak terlalu mahal, makanya dia datang ke situ gitu loh. Kalau dia banding-bandingin sama si A, si B, si C, itu untuk menggoyangkan mental kamu aja supaya harga kamu turun lagi gitu loh. Jangan kejebak sama customer yang seperti ini. Customer yang kayak begini tuh pinter dia marketingnya untuk menurunkan harga yang seharusnya price-nya sekian bisa jadi sekian. Itu keahlian ya kan. Jadi kamu sebagai pemilik usaha salon, kamu juga skill marketingmu juga harus di atasnya nih. Jangan sampai goyang. Mau kamu dibandingin sama salon A, B, C, dan D, belum tentu dia ini sudah datang ke A, B, C, D, belum tentu. Digoyang aja mental kamu. Kalau orang sudah digoyang mentalnya, kalau dia nggak ada kemampuan, nggak ada skill ya, udah begini dia pasti akan yang mungkin seharusnya harganya 500 ribu nih, ya udahlah 400 ribu aja. Yang seharusnya kamu dapat keuntungan 300 ribu, akhirnya kamu dapat 200 ini pun nipis.
kebagi untuk bayar pegawai, operasional lainnya, nggak banyak untungnya. Tapi kalau kamu ini punya pendirian, skill speakmu ini jago ya, beda. Dia mau ngebanding-bandingin, itu mikir-mikir dulu. Nah, perlunya kita yang namanya pinter cakap ya. Sebelum dia bahas ini itu, kita timpain dulu. Supaya apa? Dia tidak ada celah untuk yang namanya ngebanding-bandingin kita gitu loh. Karena apa? Logikanya, kita mikir logikanya aja loh. Kalau memang hasil kita nggak bagus, ngapain juga dia datang ke sini dan berkali-kali? Kenapa nggak langsung di sono aja kalau memang dapat murah atau hasilnya lebih bagus? Anggap aja toh juga dia beruang, istilahnya gitu loh. Itu menggoyang mentalmu aja supaya harganya turun begitu. Kalau dulu sudah harganya turun, dia nggak akan ngebandingin kamu. Dia pasti akan bilang, memanglah di tempat kamu ini udah nggak ada yang nandingin lah, memang udah bagus banget. Nah begitu, mulutnya customer itu begitu. Ada yang kayak begitu, macem-macem soalnya. Ada lagi tuh yang model-model tuh kayak gini. Aku kenal ambek bosmu, kenal aku. Iku lho, produk lu ala semek piro sih? Lu iku paling ku sak kotak lu mek 50.000. Lu jual 1.000, 100.000 ku lu wis cuan akeh. Ono orang kayak ngono iku. Jangan salah, macem-macem menungso ini. Jadi pinter-pinter yang kita aja, yang penting standar harga kamu yang kamu tepatin sekian, ya wes sekian. Katakanlah dia ngebanding-bandingin ini itu, cukup bilang gini. Iya, meskipun di sini sakit, iya aja. Kalau muka kita asem, mungkin dia tidak akan balik lagi. Tunjukin muka kita yang happy, yang selalu smile. Supaya apa? Dia greget gitu loh. Kalau orang, nih orang loh, aku udah omongin macam-macam tapi dia tetap ketawa, dia tetap strong. Orang akhirnya penasaran. Penasarannya lagi lebih ke penasaran sama diri kita sendiri. Bukan penasaran sama hasil karya lagi. Jadi kita tuh harus pinter-pinter guys. Makanya tuh aku kalau ketemu customer yang macem-macem, udah aku iyain aja. Karena pada dasarnya aku selalu menganut prinsip kalau rezeki itu tidak akan kemana. Karena kita ini sudah menebar jaring. Kita buka usaha salon. Ini kita sudah menebar jaring. Ya. Jadi sudah pasti yang di atas ini ngasih kita rezeki. Jangan pernah kalah sama yang namanya bayi. Loh, apa? Ya, kalian masih bingung nih. Kenapa dibandingin sama bayi? Jadi gini. Wong meteng yo, gak ngerti wong meteng bahasa Indonesia. Orang hamil, mau kamu makan sate sama tusuknya sekalian, kamu makan beling, kamu makan apel, makan apapun itu, diproseskan di dalam tubuh kamu nih. Diproses akhirnya masuk ke ari-ari, terus dimakan itu bayi, ya. Dia nggak makan tusuk sate, dia nggak makan langsung ayam, nggak makan langsung buahnya, sari-sari patinya diproses, ya. Bagaimana caranya nih bayi bisa cari makan? Orang di dalam perut. Tapi yang di atas ngasih berkat, ngasih rezeki buat nih bayi. Lewat mulut ibunya nih, mau ibunya makan beling sekalipun makan batu, tapi jadi sari gizi buat ini bayi. Nah, loh. Jadi jangan pernah ngedown hanya dengan dipelintir sedikit sama customer. Harus pinter-pinter nih kalian nih. Ini mama salon nih ya, bertahun-tahun dihadapkan sama customer yang seperti itu. Senyumin aja. Kalau bayi aja yang di dalam perut belum bisa jalan, ya, belum bisa omong, udah ada rezekinya.
Kalau kamu sudah menebar jaring, bisa ngomong, bisa jalan, ya, sudah pasti apa? Sudah pasti akan ada rezekinya, plus-plusnya, gitu loh. Jangan takut. Ntar aku minum dulu. Makanya, ya, buat kalian-kalian, customer misalkan yang nonton ini, ojo kebangetan lek nyelatu, ya. Ojo kebangetan. Dan ada satu hal lagi, ini penting banget. Dia juga cerita, dia dibandingin sama salon sepupunya customer maksudnya. Nah, ini sering banget aku tahu kejadian seperti ini, bahkan aku juga sering mengalami, ya. Rata-rata kalau kita punya usaha nih, jarang banget ada yang namanya saudara kita itu akan nyalon ke tempat kita. Why? Kenapa? Kamu mau tahu? Satu, karena mungkin tidak suka dengan, maksudnya kita punya personality, nggak suka dengan kepribadian kita. Entah itu karena sifat iri, dengki, dan lain-lain seperti yang aku omong di depan. Yang kedua, mereka ya akan cenderung membanding-bandingkan dengan salon lain ketika dia di salon saudaranya, ya. Karena apa? Hal-hal seperti ini nih rancu banget. Ini kita tuh diadu sebenarnya. Orang-orang customer seperti ini, itu pada dasarnya dia cuma mencari harga yang termurah. Gak usah ngomong orang lain. Aku banyak punya saudara. Maksudnya ya kayak sepupu-sepupu gitu. Tapi aku tidak pernah yang namanya dapat customer itu sepupuku sendiri. Gak pernah. Aku selalu dapat itu orang lain. Tapi kalau utang duit datangnya ke tempatku. Nah, itu kan hal yang aneh. Kalau minta bantuan ke tempatku, tapi tidak pernah nyalon di tempatku. Tapi terserah lah ya. Maksudnya itu aku juga nggak kepingin juga punya customer saudara sendiri. Karena apa? Segala sesuatu kalau sudah berhubungan dengan saudara itu akan jadi masalah. Lebih baik customer itu adalah orang lain, bukan saudara, bukan teman juga. Aku dari dulu kalau kerja ataupun usaha, aku nggak pernah mau berpikir dan nggak pernah mau ngurusin ketika entah itu saudaraku nyalon ke tempatku kah atau temenku nyalon ke tempatku, nyalon atau tidak nyalon, bagiku sama aja. Lebih baik enggak. Karena apa? Aku tidak mau yang namanya terjerat dan masuk ke dalam omongan-omongan yang nggak penting. Lebih baik kayak berteman ya harus berteman. Urusan kamu mau nyalon apa enggak, bodo amat. Karena porsi rezeki, kalau aku sudah ditakdirkan 2 gelas dapat ini setiap hari dari yang di atas, akan tetap segini. Mau itu dapat dari mana aja. Tapi kalau maksudnya kalau urusannya kalau misalkan sama sepupu ataupun teman segala macem, ada masalah secuil aja, misalkan rambutnya ini loh, misalkan rontok satu ini loh, ini dipermasalahin. Padahal belum tentu itu salah kita. Gak enaknya gitu. Akhirnya apa? Dari yang hanya sekedar rambut, ini nanti bisa panjang ke masalah-masalah pribadi. Gak enaknya kalau customer, sepupu, saudara, ataupun teman itu seperti itu. Kalau aku lebih cenderung customer mending orang lain. Kalau aku ya. Jadi misalkan kayak aku pun temanku mau nyalon di mana, aku sudah nggak ada, maksudnya bodo amat, ya. Dan aku juga nggak sakit hati, aku juga biasa aja. Karena apa? Ya sudah, istilah kasarnya itu mental kita sudah kebentuk gitu loh. Terserah, itu kan haknya masing-masing orang. Jadi buat kalian, jangan pernah terpancing. Kalau kalian terpancing sama hal kayak gitu, aduh, sayang banget. Sayang mulutnya kita nih. Eman. Iya, nih.
Jadi buat kalian yang pernah ngalamin kejadian kayak gini, gak usah diambil hati ya. Sorry juga aku ngevlognya ini juga agak nggak fit karena batuk-batuk nih, nggak enak banget. Sebenarnya banyak yang mau aku sharing sama kalian, cuman nggak enak ngomongnya kalau sama batuk-batuk nih. Intinya itu lebih ke seperti itu yang aku jelasin lah. Penting nggak penting, sebenarnya penting hal kayak gini. Kita sharing sesama pelaku usaha salon supaya apa? Next kemudian hari ketika kita menghadapi atau mengalami hal-hal semacam ini, kita itu mentalnya nggak ngedown. Dan yang paling pasti, nggak usah khawatir atas rezeki. Rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau memang nasibmu itu bagus, kalau memang kamu ditakdirkan kaya sama yang di atas, kamu tidur-tiduran aja loh ya, kamu jungkir balik, kamu tetap kaya. Itu aja sih.